Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Mas Tayu Cindy. Untuk hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai International Petroleum Fiscal System dan Production Sharing Contracts. Jadi, pada presentasi saya kali ini, saya akan menceritakan mengenai bagaimana sih proses-proses perubahan dari sistem kontrak migas dari berbagai belahan dunia dari zaman dulu hingga saat ini. Apa saja sistem kontrak yang digunakan di negara-negara dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi yang pertama adalah klasifikasi dari Petroleum Fiscal Regime. Sebenarnya kalau untuk kita berbicara mengenai kontrak migas itu akan sangat banyak sekali, karena bahkan setiap negara bisa memiliki lebih dari satu sistem petroleum fiskal. Seperti Indonesia kan saat ini kita jadi memegang dua sistem kontrak migas kan. Jadi kita memegang net split dan gross split. Begitu juga negara-negara lain itu akan ada sangat banyak sekali sistem kontrak yang sudah diterapkan. Tapi sebenarnya secara umum kita bisa melihat ada dua jenis. Yang pertama adalah sistem royalty atau tax system. Dan yang kedua itu contractual based system atau sistem yang berbasis kontrak. Sistem yang berbasis kontrak itu bisa terdiri dari dua juga, yaitu service agreement dan juga production sharing contract. Sebenarnya kalau antara royalty atau tax system dan contractual based system ini secara perhitungan keuangan itu tidak terlalu banyak hal yang berbeda. Tetapi kalau misalnya kita melihat ada abandonment cost, site restoration, liability dan macam-macam, itu akan sangat berbeda, karena biasanya royalty itu sistemnya hanya jadi pemilik lapangan dengan kontraktor itu hanya berbagi royalty saja. Biasanya kontraktor memberikan royalty sekian persen kepada owner dan kemudian that's it, nggak akan ada kontrak lainnya. Sedangkan kalau contractual based system ini biasanya lebih rumit lagi karena ada beberapa peraturan yang harus diikuti. Misalnya abandonment well itu nanti akan ada tax yang dikeluarkan, kemudian ya ada banyak hal lainnya di contractual based system ini. Nah kemudian untuk contractual based system ini kan tadi saya bilang terdiri dari dua ya, ada service agreement dan juga production sharing contract. Perbedaannya adalah apakah reimbursement-nya atau biayanya itu dikeluarkan dalam in cash atau in kind. Kalau in cash itu biasanya dalam bentuk fee, sedangkan kalau in kind itu biasanya dalam bentuk minyak juga atau gas juga. Jadi biasanya dalam bentuk produk, bukan dalam bentuk uang gitu. Dan kalau misalnya service agreement ini biasanya kontraktor itu mereka tidak memiliki hak apapun atas hidrokarbon yang mereka ambil. Jadi mereka benar-benar dibayar berdasarkan kinerja mereka sama sekali. Sedangkan kalau production sharing contract itu seperti yang terjadi di Indonesia, itu antara pemerintah dan kontraktor mereka sama-sama memiliki hak atas hidrokarbon yang diambil gitu. Nah ini sejarahnya sedikit mengenai ini tadi royalty and tax, ini PSC dan service agreement. Untuk royalty dan tax ini awal mulanya itu dari sistem konsesi, kemudian dari sistem konsesi ini nanti selanjutnya saya jelaskan lebih detail ya. Sistem konsesi, kemudian dari sistem konsesi ini berubah menjadi royalty atau tax. Dari royalty tax kemudian ada diperkenalkan PSC, dan dari PSC itu juga kemudian tidak lama ada pengenalan mengenai service agreement. Di sini secara teknisnya nanti untuk PSC itu ada yang disebut dengan cost recovery limit. Cost recovery limit itu adalah jadi PSC itu biasanya identik dengan adanya cost recovery, di mana owner atau dalam hal ini government itu mereka mengembalikan dana yang dikeluarkan oleh kontraktor dalam bentuk in kind. Nah, tapi ada limitnya, jadi tidak seluruhnya dikembalikan. Ada klausa-klausanya dikembalikan kalau seperti apa dan besarannya seberapa banyak. Kemudian kalau service agreement ada fee yang memang sudah disetujui satu dan yang lainnya. Untuk regionnya, untuk royalty ini biasanya di North Hemisphere. Kemudian PSC ini biasanya di negara-negara yang tidak memiliki hukum sumber daya alamnya yang benar-benar kuat. Jadi biasanya menggunakan PSC.
Dan kalau service agreement ini sangat langka, yang saya tahu tuh ada di Iran untuk service agreement ini. Dan biasanya service agreement ini dilakukan untuk lapangan yang memang memiliki potensi sangat besar, memiliki potensi migas sangat besar. Tipe projectnya ini bisa all types, jadi bisa pada saat eksplorasi ataupun development juga. Ownership fasilitasnya untuk royalti atau tax ini dimiliki oleh kontraktor atau dimiliki oleh swasta. Jadi swasta memiliki fasilitasnya. Tapi untuk PSC dan service agreement dua-duanya dimiliki oleh negara atau National Oil Company. Begitu. Kemudian oil company ownership of hydrocarbon, HC ini hidrokarbon. Kalau royalti dan tax, kepemilikan dari migasnya, dari hidrokarbonnya itu dihitung dari produksi kotornya dikurangi royalti yang diberikan kepada negara. Jadi pada saat mereka produksi, misalnya produksi 1000 barel, misalnya royalti mereka ada 500 barel ke pemerintah, ya udah mereka kasih 500 ke pemerintah, 500 sisanya itu dimiliki oleh oil company. Tapi kalau PSC dihitungnya dari cost oil, harga oilnya berapa ditambah profit oilnya, gitu. Kalau service agreement seperti saya bilang sebelumnya bahwa company tidak memiliki hak atas hidrokarbonnya sama sekali. Kemudian lifting entitlement ini tuh seperti apa ya? Lifting entitlement itu seperti hak atas minyaknya. Itu biasanya kalau royalti atau tax tinggi 90%, PSC itu kurang lebih 50-60% dan service agreement tidak ada sama sekali. Nah, ini yang paling bisa membedakan itu government kontrolnya, karena untuk royalti kontrol dari pemerintah sangat rendah sekali, karena pemerintah hanya bisa meminta royalti berapa, tapi mereka tidak bisa mengontrol sama sekali pada saat proses operasi dari si lapangan itu. Untuk PSC ini kontrolnya tinggi, karena pemerintah pada saat kontraktor membuat budget tahunan pasti akan, kalau di Indonesia ada SKK Migas, jadi yang mengecek apa saja yang akan budget tahun ini seperti apa, itu pemerintah bisa melakukan kontrol di sini. Sedangkan untuk service agreement pemerintah memiliki kontrol yang paling tinggi. Nah, IOC kontrolnya pasti berkebalikan. Untuk royalti kontraktor memiliki kontrol yang sangat tinggi, kemudian untuk PSC rendah, tergantung negaranya sih sebenarnya, tapi hitungannya moderate. Kemudian untuk service agreement kontraktor sama sekali hampir dibilang tidak memiliki kontrol atas lapangan itu. Nah, perbedaannya dari government dan kontraktor itu mereka memiliki fokus yang bisa dibilang mirip, tapi ada beberapa perbedaan. Kalau government itu mereka lebih fokus kepada tipe dari sistem kontrak yang mereka berikan, karena itu berhubungan langsung dengan keuntungan mereka. Kemudian pembagian profit dan revenue, kemudian cost control, karena pemerintah ini bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia, pemerintah selalu khawatir bahwa kontraktor itu mengeluarkan budget yang tidak semestinya, jadi tidak terkontrol cost-nya, itu sangat dikhawatirkan oleh pemerintah. Kemudian alokasi, dan kemudian maksimum efficiency rate. Maksimum efficiency rate ini adalah setiap lapangan memiliki kapasitas produksinya yang berbeda. Nah, government itu selalu khawatir bahwa kontraktor itu melewati dari efficiency rate yang memang disarankan. Jadi kalau misalnya kontraktor melewati efficiency rate yang disarankan, maka lapangan tersebut akan depletion-nya akan lebih cepat seperti itu. Jadi tidak bisa bertahan lama. Jadi ini juga yang selalu dikhawatirkan oleh government. Kemudian who and what is this company? Jadi government juga melihat company ini berasal dari mana dan ya seperti geopolitiknya seperti apa. Gitu. Kalau kontraktor fokusnya tipe the system juga mereka perhatikan. Division of profit pasti. Kemudian cost recovery mereka sangat bisa dibilang suka dengan cost recovery ini. Kemudian cost control ya, mereka bisa mengkontrol cost-nya mereka seperti apa, dan juga government give-nya.
Nah ini historinya dari petroleum kontrak, sistem kontraknya. Pada tahun 1857 dulu itu biasanya menggunakan sistem konsesi. Konsesi ini sebenarnya royalti yang digunakan untuk untuk wilayah tambang. Jadi biasanya kalau wilayah tambang itu ownernya atau si pemilik lahan itu misalnya ada tambang di wilayah mereka hanya meminta 12,5% dari profit yang dihasilkan. Itu adalah sistem konsesi. Jadi seperti itu saja. Tidak ada penambahan-penambahan lainnya karena ini sistem paling tradisional. Tapi biasanya ada obligasi untuk kontraktornya bahwa mereka tuh harus memproduksi, tidak boleh ada delay, karena kalau ada delay nanti biasanya akan ada semacam kayak pajak tambahan gitu. Nah kemudian pada tahun 1948 ini karena di sini harga minyak sudah mulai naik, jadi sistem konsesi ini diubah menjadi sistem royalti. Sebenarnya nggak terlalu berbeda sih dari konsesi dan royalti ini, cuman perbedaannya adalah splitnya jadi lebih besar. Untuk royalti ini pada tahun 1948 share-nya itu sekitar 50-50. Jadi karena pemilik lahan sudah mulai paham kalau migas ini adalah komoditas yang sangat basah, jadi mereka juga ingin mendapatkan share yang lebih besar lagi gitu. Jadi makanya dimulai ada sistem royalti di sini. Yang pertama perkenalan sistem royalti itu Venezuela, mereka mengenalkan 50-50. Kemudian Saudi Arabia juga sistem royalti 50-50. Pada saat itu Iran tidak ingin melakukan share profit 50-50 ini, tapi Iran melakukan nasionalisasi. Dan oil company nggak terlalu suka dengan Iran melakukan nasionalisasi, makanya sempat ada embargo dari oil Iran, dan akhirnya menyebabkan oilnya Iran itu sempat turun gitu. Jadi di sini Iran krisis. Nah pada tahun 1957 ini diperkenalkan government participation. Jadi kalau dulu itu kerjanya antara kontraktor dan negara, di mana kontraktornya itu didominasi oleh Seven Sisters. Seven Sisters itu 7 oil company yang paling mendominasi pada saat itu. Seperti Chevron tuh udah ada kalau nggak salah. Chevron, BP, Total, Exxon, terus ada Mobil sama Exxon kan beda itu, terus Shell, ConocoPhillips, ya 7 itu. Nah kemudian beberapa negara mulai membuat NOC-nya sendiri, National Oil Company-nya sendiri. Nah pada saat mereka membuat National Oil Company, mereka melakukan government participation, di mana kalau ada lapangan migas, mereka mengundang International Oil Company, Seven Sisters tersebut, tetapi NOC-nya itu mulai masuk. Jadi mulai ada pembagian split di situ antara government, kemudian NOC, kemudian IOC. Di situ mulai diperkenalkan. Ini Iran memulai pertama government participation between AGIP, ini kalau nggak salah Total, Italia, ya. AGIP ini salah satu international company, dan NIOC ini adalah NOC-nya dari si Iran. Mereka membentuk joint venture, dan di sini partisipasinya 50-50 gitu dari International Oil Company dan National Oil Company. Selanjutnya tahun 1953 ini ada Risk Service Agreement. Ini yang memperkenalkan pertama di Latin Amerika, seperti di Brasil dan Argentina. Kemudian di Middle East juga melakukan Risk Service Agreement. Tahun 1960 ada OPEC. OPEC ini jadi OPEC ini dibuat karena pada saat itu International Oil Company itu mendominasi pasar minyak dunia, dan kemudian OPEC ini dibuat supaya negara-negara yang memiliki potensi minyak besar itu bisa mendominasi di atas International Oil Company gitu. Dan tahun 1966 muncullah PSC, dan ini dari
seluruh dunia mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Indonesia karena Indonesia yang perkenalkan PSC pertama kali. Dan di sini kenapa PSC diperkenalkan karena negara-negara yang memiliki potensi minyak besar itu mereka merasa bahwa mereka lose control. Jadi dengan sistem yang ada sebelumnya, dengan sistem royalti, dengan sistem konsesi itu mereka tidak memiliki kontrol. Mereka hanya mendapatkan hasil saja. Hanya mendapatkan oil share-nya seperti sekian, tapi mereka sama sekali tidak bisa masuk ke dalam dan ya utak-atik budgetnya itu mereka nggak bisa. Makanya PSC diperkenalkanlah ini dan kemudian banyak ditiru oleh berbagai negara. Rata-rata profit split-nya adalah 65% untuk negara dan 35% untuk kontraktor. Gitu. Kemudian tahun 1973 ada oil crisis di mana harganya yang dari 3 US dollar per barel menjadi 10 sampai 37 per barel. Dan oil crisis ini menyebabkan yang sebelumnya menerapkan royalti misalnya 20% bisa naik sampai 85%. Dan di sini ada sliding scale juga diintroduce. Nanti saya akan jelaskan di bab paling akhir mengenai apa itu sliding scale. Gitu. Oke. Ini adalah rent teori di mana ini bisa jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah total project gross revenue. Jadi seluruh pendapatan oil company jika kita bagi itu kita bagi dengan di sini pasti akan berkurang di total cost-nya. Di situ total cost itu terdiri dari abandonment cost, production cost, development cost, dan exploration cost. Kemudian di sini ada kontraktor take, ini tidak dibagi lagi karena ya fully kontraktor take. Dan kemudian ada bagian besar ini adalah government take. Nah, government take itu bisa terdiri dari banyak jenis, ada bonus, ada royalty, ada tax and profit split, ada government participation. Itu. Jadi ada 4 jenis government take yang bisa kita ambil. Persentase terbesar dari government take itu diambil oleh tax and profit split. Jadi tax itu nanti sih bisa dibilang sih. Tax itu jadi tax itu yang diambil dari net profitnya, net revenue. Kemudian profit split itu seperti yang ada di Indonesia sekarang yang kalau yang dulu net split itu diambil dari net revenue dan kemudian gross split diambil dari grossnya langsung, itu profit splitnya. Itu memang memiliki persentase terbesar dari government take. Kemudian royalti ini nggak ada di Indonesia, tapi biasanya persentasenya kecil karena ini diambil dari gross revenue. Kemudian bonus itu juga sangat kecil persentasenya. Kemudian government participation ini lumayan besar. Government participation itu yang tadi yang kerjasama dengan NOC. Itu persentasenya bisa lumayan besar juga. Tapi kalau kita mau mengambil government take yang paling besar yang kita mainin berarti yang ini nih, tax and profit split. Gitu. Next, progressivity. Nah, ini yang paling, kalau misalnya kita melihat dari sisi negara, ini yang harus kita lihat. Apakah si sistem kontrak itu bersifat progresif atau regresif? Jadi kita nggak cuman bisa lihat dari negara ini dapat berapa persen sih dari kontraknya itu, tapi kita harus lihat bahwa dia tuh sistemnya progresif atau regresif. Kalau kita mau lihat dia progresif atau regresif, kita bisa lihat dari profitnya. Satu sistem kontrak yang regresif, pada saat profit yang didapatkannya besar, maka pada saat profit yang didapatkannya kecil, government take kita biasanya cukup besar, tapi pada saat profit dari si lapangan migas ini membesar, persentase profit untuk negara itu makin mengecil, gitu. Tapi kalau misalnya suatu sistem kontrak itu progresif, pada saat profitnya membesar, profit si lapangan minyak itu membesar, maka persentase share atau government take negara seharusnya semakin tinggi, gitu. Tapi di sini kita ngomongnya ini persentase ya, gitu. Jadi let's say misalnya, tadi profitnya misalnya 50
let's say ambil di sini 50 gitu. Terus di sini anggap aja pemerintah dapat 50-50 gitu. Tapi pada saat profitnya kita anggap ke 0 gitu. Profitnya nggak 0 lah, anggap 1 gitu. Profitability-nya ini anggapannya 1 mengecil. Maka di sini kalau sistemnya regresif, presentasenya dari pemerintah itu membesar, sorry. Ini tadi 50, profitnya membesar, profitnya si lab project itu membesar, tax rate-nya pemerintah tuh malah mengecil gitu. Secara persentase, mungkin yang tadinya pemerintah dapat 50-50, pada saat profitnya membesar, malah pemerintah dapatnya bisa jadi cuma 20% gitu. 80%-nya didapatkan sama kontraktor. Tapi kalau sistemnya progresif, kalau misalnya tadi profit kita 50, terus kita jadi 80, persentase dari pendapatan pemerintah, government itu harusnya membesar juga. Jadi lebih besar lagi gitu. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau sistem kontrak yang ada di dunia sekarang, rata-rata mereka antara regresif atau netral. Kalau netral itu mereka berubah juga dengan perubahan profitability, tapi tidak terlalu signifikan gitu. Rata-rata antara regresif dan netral. Kalau yang sekarang kita punya net split itu hitungannya adalah netral. Kalau gross split itu hitungannya regresif. Jadi semakin profitnya si lapangan makin besar, persentase government take akan semakin kecil. Nah, ini bisa dilihat dari sini, kalau dari tipe-tipe government take tadi, jadi dari yang paling regresif, netral, kemudian progresif. Kalau bonus dan rental ini pasti regresif. Jadi ini saya bagi wilayahnya, ini pre-discovery, ini pada saat eksplorasi, kemudian post discovery, ini pada saat sudah ditemukan cadangannya, kemudian ini production start. Padahal pre-discovery itu kontraktor kan memberikan bonus kepada pemerintah. Nah, bonus ini bersifat regresif karena tidak berhubungan sama sekali dengan revenue. Di sini belum ada revenue sama sekali kan soalnya. Sifatnya tuh amat sangat regresif. Kemudian government participation, ini yang tadi kalau misalnya Pertamina masuk. Ini sifatnya dia antara regresif sampai netral. Royalty juga sifatnya antara regresif sampai netral si royalty ini. Nah, kemudian ini profit based mechanism, ada taxes sama profit split, itu netral. Taxable income itu juga netral. Nah, progresif itu kalau kita memasukkan sliding scale. Itu sifatnya progresif. Ini ada beberapa contoh government take dengan efeknya dia. Ada signature bonus, kan kita pernah dengarkan tuh kalau misalnya pemerintah lagi lelang lapangan terus ada signature bonusnya atau bonus tanda tangan sekian. Itu bonus tanda tangan sekian itu extremely regressive. Karena dengan harga pemberian signature bonus sekian, mereka sama sekali tidak memperhitungkan profit. Jadi kalau profitnya lapangan itu makin besar, signature bonusnya kan tetap di situ, nggak berubah sama sekali kan. Kebayang nggak? Nah, itu jadi dia sangat regresif. Kemudian royalty, base-nya itu dari gross revenue, itu juga very regresif karena belum memasukkan cost. Jadi mereka nggak peduli nih kalau gross revenue ini mau cost-nya rendah atau cost-nya tinggi. Itu regresif jadinya. Government profit oil dan income tax itu netral karena dia mengikuti cost-nya. Kemudian government participation juga netral. Taxes ini pasti netral semua taxes itu netral. Nah, ada yang disebut air factor. Air factor itu dia membagi antara keuntungan dengan cost. Di sini bisa disebut progresif. Karena kalau dia keuntungan berapa, cost-nya berapa dibagi, maka kalau misalnya lapangan itu makin menguntungkan, cost-nya makin kecil, maka air factor-nya akan makin besar. Kalau pemerintah memperhitungkan split berdasarkan air factor ini, maka itu bisa disebut kalau sistemnya progresif. Karena semakin besar keuntungannya, pemerintah dapat persentase yang makin besar. Gitu.
Begitu juga kalau kita membuat splitnya itu berdasarkan ROR system, itu bisa progresif. Depletion allowance ini juga progresif. Uplifting dan investment credit cukup progresif, dan windfall profit extremely progresif. Windfall profit ini bisa dimasukkan ke klausa. Misalnya harga minyak tiba-tiba naik sekian, maka government take harusnya dinaikkan menjadi sekian. Kalau ada klausa kayak gitu, itu bisa dibilang kalau sistem kontraknya progresif. Tapi selama nggak ada ya nggak gitu. Nah, sampai saat ini biasanya sistem kontrak itu didesain hanya untuk eksplorasi saja. Untuk development dan production itu sampai sekarang belum terlalu banyak sistem kontrak yang mendukung ini. Tapi sebenarnya sih ini nggak serumit kalau misalnya dimulai dari lapangan eksplorasi. Jadi biasanya lebih gampang. Tetapi emang harus dilihat kalau untuk exploration, development, dan production ini emang harus beda treatmentnya, karena mereka kan secara resiko juga beda. Nggak bisa disamain. Jadi seharusnya untuk 3 tipe ini memiliki sistem kontrak yang berbeda-beda gitu. Harus dilihat. Karena kalau untuk exploration, let's say kita lihat dari fokusnya, exploration itu yang harus difokuskan tuh analisa resikonya. Kalau development itu feasibility, exploration, evaluation-nya, dan untuk sistem produksi itu evaluasi dari pada saat akuisisinya. Kemudian untuk resikonya itu resiko dieksplorasi kan pada saat bor dan penemuannya dan discovery-nya itu sangat beresiko, karena kan belum tentu mendapatkan hasil yang bagus juga di eksplorasi. Untuk development itu resikonya itu cukup moderate, karena hanya memperhatikan cost, timingnya ini bisa dibilang timing kontraknya mau berapa tahun, dan juga harga minyaknya gitu. Jadi itu yang resikonya mereka. Kemudian kalau pada saat sistem produksi itu rata-rata ya resikonya hanya ada di harga minyaknya saja. Karena cost itu udah nggak mereka perhatikan lagi, timing pun juga udah nggak. Jadi memang resikonya benar-benar di harga minyak yang naik turun aja. Untuk bonusnya itu di eksplorasi ada signature bonus tanda tangan, kemudian startup bonus. Ini biasanya sih kalau udah kesini sih nggak terlalu sensitif, jadi kontraktor nggak terlalu mikirin bonus gitu. Tapi kalau pada saat eksplorasi bonus itu sangat sensitif, karena mereka harus mengeluarkan dana sekian, padahal mereka belum tentu bisa mendapatkan hasil di lapangan itu. Di sini government participation itu sangat penting pada saat eksplorasi. Kalau pada saat development dan production itu nggak terlalu diperlukan sih sebenarnya di sini. Work commitment, part of risk capital, very important. Ini kalau pada saat eksplorasi komitmen kerja itu sangat diperlukan. Kemudian makin ke production, work commitment tidak terlalu diperhatikan gitu. Key capital requirement ini ada seismic, kemudian GNG drilling. Kalau development itu development cost, drilling, facility, transportation, production itu lebih ke operating cost. Ini masih sama seperti tadi, tapi makin banyak poinnya. Operating cost, exploration nggak terlalu sensitif, karena exploration cost itu lebih, kan tadi dibilang sebelumnya capital requirement-nya nih, seismik ini besar harganya, bonusnya tuh tadi yang standar bonus besar, geologi dan geofisikalnya lumayan besar juga cost-nya, kemudian drilling juga besar, jadi operating cost-nya nggak terlalu diperhatiin. Development cost, operating cost lumayan berpengaruh. Production, operating cost sangat sensitif, karena itu malah bisa dibilang satu-satunya cost yang mereka keluarkan. Kemudian ada threshold field size, ini semakin ke kiri, field size-nya itu semakin mengecil, karena pada saat exploration itu kurang lebih bisa 50 sampai 100 MMBBLS, kemudian pada saat development makin mengecil, dan production itu biasanya udah makin tercluster. Kontraktor take-nya pada saat exploration itu sangat penting.
kontraktor sangat memperhatikan kontraktor tag-nya mereka berapa. Karena sekali lagi mereka belum tentu bisa, resikonya sangat tinggi gitu. Tapi pada saat development and production mereka hanya menghitung kira-kira IRR-nya tuh dapat berapa gitu. Jadi mereka nggak terlalu, intinya adalah IRR-nya berapa. Kalau yang pada saat eksplorasi ini harus lebih diperhatikan lagi. Royalti itu untuk di semua titik itu sangat regresif. Sebelumnya tadi saya sudah bilang. Untuk cost recovery limit itu pada saat produksi itu tidak terlalu diperhatikan, karena pada saat produksi mereka lebih memperhatikan pada IRR. Reserve value ini nggak terlalu penting. Nah, kemudian sliding scale. Kan tadi sebelumnya saya udah bilang kalau kita melihat sistem kontrak itu apakah dia regresif atau dia progresif. Nah, ini ada beberapa contoh di mana klausa atau poin yang bisa kita masukkan ke dalam sistem kontrak kalau kita mau memastikan bahwa sistem kontrak yang kita berikan itu bersifat progresif, gitu. Sliding scale dynamic fiscal element. Jadi sliding scale ini mereka bersifatnya itu merespon terhadap perubahan yang ada. Harapannya sih seperti itu. Perubahannya apa aja itu seperti rate produksi. Jadi kalau produksinya makin besar, itu seharusnya sistem kontrak kita bisa adjust dengan itu. Atau oil price, kalau oil price-nya makin tinggi, maka harusnya sistem kontrak kita bisa berubah terhadap itu juga. Dan profitability-nya, semakin besar profitnya, seharusnya government take kita juga semakin besar, bukannya semakin kecil. Beberapa tipe sliding scale yang bisa diterapkan. Yang pertama itu production base. Ini berarti dari produksi migasnya. Ini adalah 75% sliding scale yang kita gunakan saat ini. Rata-rata seluruh kontrak yang progresif itu menerapkan point production base ini terhadap sistem kontraknya mereka. Sebenarnya ini nggak terlalu progresif, karena mereka hanya merespon terhadap produksi harian, enggak terhadap profitability. Karena kan untuk kita menghitung, kita menyebut itu profit, itu kan Q dikali P, jadi produksi dikali dengan price. Kalau kita hanya menerapkan production base tapi enggak terhadap harga, maka kalau misalnya harganya naik tapi produksinya tetap, maka pendapatan pemerintah akan tetap juga, gitu. Kalau hanya berdasarkan production. Nah, ada juga R factor. R factor ini diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Columbia. Dia karena adanya oil price shock di 1973. 15% dari sliding scale menggunakan R factor ini. R-nya di sini itu adalah profit to investment ratio. Jadi di sini kan kita bisa lihat kalau profitnya berapa, kemudian investmentnya berapa. Jadi semakin tinggi profitnya, kalau let's say investmentnya tetap, costnya tetap, tapi profitnya membesar, either karena produksinya naik atau karena harganya naik, maka R-nya bakal meningkat juga. Nah, di sini bisa digunakan juga sama pemerintah untuk meningkatin persentasenya dia gitu. Rate of return hampir mirip sama R factor. Di sini bisa dibilang paling fleksibel dan paling efisien sliding scale. Tapi untuk dua ini, jadi R factor sama ROR ini associated with gold plating. Gold plating itu adalah, jadi gini, kan dua-duanya ini R factor sama ROR ini mereka tuh base dari profit sama investment ratio. Jadi biasanya gini, misalnya let's say R factor-nya pemerintah minta kalau misalnya R factor-nya anggap 3, maka pemerintah harus dapat government take-nya dinaikin, misalnya naikin 5% gitu. Nah, di sini biasanya kontraktor nggak mau nih, kontraktor tuh nggak mau kalau government take-nya naik. Nah, supaya R-nya itu nggak jadi 3, kontraktor itu bakal naikin investment-nya dia. Jadi kontraktor bakal naikin
bakal naikin kapitalnya dia. Jadi mereka akan beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu mereka butuhin supaya air factor-nya nggak mencapai si limit yang diminta pemerintah itu. Itu yang disebut gold plating. Jadi ada masalah juga di sini gitu. Jadi pemerintah harus mastiin kalau si kontraktor tuh nggak akan gold plating kalau kita mau ngelakuin ini. Terus ada juga windfall profit. Itu tadi yang sebelumnya gue bilang kalau jadi ada price cap-nya. Kalau misalnya harga minyak sekian, pemerintah harus dapat berapa persen. Kalau harganya naik lagi berapa, pemerintah harus naik lagi berapa persen. Itu windfall profit taxes. Gitu. Nah ini kalau bisa dilihat, ini kalau production base, ini penggunaannya kurang lebih 80%. Dia nggak ngaruh terhadap oil price, dia ngaruh terhadap field size, profitability-nya juga nggak terlalu dipeduliin, timingnya juga nggak terlalu dipeduliin. Kemudian air factor itu 15% penggunaan, kemudian oil price-nya ya, dia ngaruh ke oil price, ngaruh ke field size juga, profitability juga, tapi timing enggak. ROR itu dia mirip air factor, cuman timing juga mereka peduliin. Jadi bedanya air factor sama ROR ini, kalau misalnya ada delay di projectnya, air factor tuh ngitung. Tapi kalau ROR factor ngitung kalau ada delay di projectnya, misalnya ketunda 2 tahun gitu, ROR ngitung. Tapi kalau air factor ini nggak ngitung sama sekali. Jadi mau ada delay di project atau nggak ada delay di project, air factor nggak peduli, tapi ROR peduli. Kalau windfall profit ini oil price yes, field size ini tergantung projectnya, tergantung pemerintah gimana treatmentnya dari si windfall profit ini. Gitu deh. Secara umum sih itu. Jadi yang paling penting itu kita memperhatikan dari apakah itu regresif, natural, atau progresif. Kalau kemarin pada saat training di Singapura. Dan yang paling banyak itu ya tadi antara regresif atau netral itu, kemudian bagaimana sih membuat supaya itu progresif. Tapi untuk itu progresif, untuk satu kontrak migas itu progresif, biasanya 4 hal ini yang digunakan. Yang paling direkomendasikan sebenarnya 2 ini, air factor dan ROR, tapi itu tadi kemungkinan kontraktor bisa melakukan gold plating. Gitu. Sisanya tinggal kita latihan. Air factor itu dia rumusnya itu adalah cost ditambah revenue dibagi sama cost, gitu. Sliding scale tuh sistemnya kayak gini. Contohnya, misalnya gue agak lupa ininya gimana, tapi let's say misalnya nih air factor-nya, ini government take-nya. Kalau misalnya R-nya misalnya antara 0,5 sampai 1 government take, misalnya gue nggak tahu nih make sense apa enggak, saya lagi gitu 1, terus misalnya 1,5, terus government take-nya dapatnya 55%, 1,5 sampai 2 ini misalnya dapat 60%, ini progresif gitu, bisa dibilang ini progresif. Nah misalnya sekarang suatu company mereka air factor-nya di sekitaran ini doang sebenarnya. Terus mereka tuh berhasil nurunin cost sebenarnya. Mereka berhasil nurunin cost. Kalau mereka berhasil nurunin cost, air factor-nya sebenarnya bisa sampai ke 1,5 ini. Gitu. Tapi kan kalau mereka bisa sampai 1,5, mereka harus ngasih government take-nya 60% kan. Harus ngurangin 5% dari profitnya mereka kan. Karena kalau setelah dihitung cost-nya mereka turun ini, air factor-nya jadi 1,5 nih. Gitu kan. Ini misal ini. Gitu. Nah, mereka nggak mau ngasih ke government itu, mending nambahin investasi mereka, mending cost-nya akhirnya mereka tinggiin jadinya.
Yang tadinya mereka bisa turunin, akhirnya mereka misalnya kayak beli kendaraan atau investasi buat yang lain-lain. Intinya supaya cost-nya itu tetap jadi nggak turun sama sekali. Jadi mereka tetap ngasihnya ke pemerintah segini. Gitu. Nah, kontrol government ya satu-satunya yang bisa dilakuin untuk menghindari gold plating itu. Tapi government harus tahu soal kalau ada kemungkinan gold plating itu. Jadi kontrolnya harus tinggi. Itu costnya berarti? Kalau kemarin itu, jadi pada saat perhitungan yang diperhatiin itu analisanya itu adalah government take-nya berapa dari suatu kontrak. Efisien government take kan udah tahu semua ya. Jadi ya pemerintah dapat berapa persen. Kemudian efisiensi royalty rate IRR itu minimum. Jadi minimum pendapatan pemerintah untuk any given occasion, jadi mau cost-nya berapapun, pemerintah tuh minimal dapat berapa, gitu. Terus entitlement itu company dapat berapa sih untuk dengan kontrak itu company itu entitled ke oilnya itu berapa, gitu. Terus ada saving index. Saving index tuh gimana ya? Agak sulit jelasinnya sih. Saving index itu gini, kalau misalnya company nurunin cost-nya dia $1, company bisa save berapa? Jadi biasa berapa sen gitu. Jadi $1 yang diturunin, yang dikeluarin sama mereka, itu kan sebenarnya kalau company nurunin $1 itu kan dipecah antara company sama government lagi kan, karena government ada tax dan segala, lebih ke tax sih. Tax-nya tuh berapa. Nah, tuh company dapat berapa sih? Jadi biar company itu tahu juga kayak gue ngapain nurunin $1, gue bisa dapat berapa dari penurunan $1 gue itu gitu. Itu saving index. Terus progressiveness itu kemarin tanya ini kalau misalnya kontraknya seperti ini aggressive, neutral, apa progressive. Selanjutnya profit to investment ratio tuh yang kayak tadi ngitungnya cost ditambah revenue-nya dari kontraktor dibagi sama cost-nya. Jadi ini let's say ada suatu kontrak yang ini kontrak paling sederhana yang kayaknya sih nggak ada kayak gini. Cuman komponennya adalah tax 60% sama cost 30%. Kita sekarang mau ngitung government take-nya dulu. Jadi ini kan 100%-nya gross revenue ya. Kita ini kan take-nya ini 100. Ini gross revenue. Kita kurangin sama cost-nya 30%. Jadi kan 70. 70, tadi tax-nya berapa? 60%. 60% dari 70 itu adalah kita kurangin ini cost. Ini tax. 28. Ya. 28 ini adalah kontraktor. Kontraktor take ya? Iya. Berarti government 100 dikurangi. Nah, terus sekarang government take-nya berapa? Sisanya. Kok sisanya? Kalau dari sini government pendapatannya yang mana? Tax kan? Berarti 42. Dibagi berapa? Buat dapat berapa persennya? Dari 100. Enggak, salah, 70. Karena cost-nya dihilangin. Kan government take-nya berapa, terus kontraktor take berapa kan? Kontraktor take-nya tadi berarti kan 28 per 70. 42 itu berarti 60%. Ini 40%. Berarti ini selalu dikurangin cost ya? Selalu, karena kan profit pasti kan dikurangin cost kan? Karena kan cost nggak keluar di sini ataupun di sini. Gross profit gitu. Net. Gitu. Itu cara ngitungnya untuk government take seperti itu. Kurang lebih. Terus? Berarti konteksnya ini PC ya? Saya kan nggak ada splitnya di sini, cuma teks doang. Kalau PSC ada splitnya. Ini nggak ada. Pokoknya dapatnya dari teks gitu. Kalau case yang ini, nanti di belakang ada lagi. Ya,
pelan-pelan dulu. Ini teks apa sih sebenarnya? Teks ya PPN, PPH atau apapun itu, makanya semua teks itu dihitungnya pasti dari net. Jadi setelah cost baru teks, nggak ada teks yang di atas cost. Ya. Tapi kalau split, kalau government split bisa di atas cost. Jadi ini kasusnya bukan split. Bukan split, ini hanya teks. Ada konteksnya kan, ini bukan split. Bukan. Tapi dengan government tech mereka 60%. Government take 60% yang sebelah kanan. iya 60%. Ya, government 60%, kontraktor tech 40%. Terus IRR-nya di sini nggak ada karena ini cuma pakai teks doang. Jadi pemerintah nggak ada minimum pendapatan sama sekali. Jadi kalau misalnya cost-nya ini misalnya 110, kalau misalnya cost 110, pemerintah nggak dapat teks sama sekali juga. Jadi IRR-nya nggak ada. Ya. Balik lagi. Berarti ini bukan barang balik gitu ya? Kalau misalnya teksnya udah 60 kan memang perlu dihitung. Pasti akan balik lagi nggak sih, dihitung akan given 60%. Misalnya nih teksnya 50%, kan Iya. 50% dari Iya, ini karena makanya ini soal yang paling sederhana. Nanti selanjutnya kalau misalnya udah nambah PO split dan nambah government participation, lo harus ngitung ini. Karena beda sama teks. berarti ketika nggak split teks itu government Yes, split, gitu kan? indeed, yes. Oh, kebetulan doang berarti. Iya. Segitu kok balik Ya, lagi. kenapa nggak ada? Karena IRR tadi adalah kayak jaminan gimana ya? Jaminan pemerintah untuk bisa mendapatkan minyak atas occasion apapun itu nggak dapat karena ini sekarang pemerintah nggak ada pendapatan apa-apa di atas ini gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya let's say cost-nya, ini kan sekarang cost-nya 30 ya. Kalau misalnya cost-nya 110 rugi gitu. Pemerintah kan pendapatannya cuma di sini nih. Kan berarti nggak bisa, nggak dapat apa-apa. Karena negatif kan. Nah makanya pemerintah paling sukaan sama namanya royalti karena mereka bisa dapat ininya besar, secure, mereka secure gitu. Jadi kalau misalnya split itu ya pasti government take-nya lebih kecil daripada 60% nggak? Kalau split government take, Cost nggak, malah lebih nggak? kalau dibanding yang teks ini Bu, lebih bisa kurang sih karena tetap ada teks kan, teks itu pasti ada. Tergantung kalau dia government take-nya biasanya misalnya 50, teksnya 10 bisa kita hitung sih kalau mau dicoba. Mau dicoba atau gimana? Atau di-clear ini dulu, ERR-nya itu nggak ada di sini. Terus kemudian entitlement-nya, entitlement tadi rumusnya apa? Lupa. Entitlement-nya kalau case yang ini emang karena tadi baru aku bilang kalau kayaknya nggak ada yang case kayak gini. Ini entitlement-nya untuk kontraktor semuanya 100%. Karena pemerintah cuma dapatnya teks doang. Teks itu nggak ada hubungannya sama entitlement. Entitlement tuh hubungannya sama minyak yang diambil. Kan teks nggak ada hubungannya sama minyak. Jadi entitlement itu ke kontraktor. Entitlement ke kontraktor. Untuk government ada untuk Iya, Terus tadi save. Berarti kalau kayak gitu IR sama INT itu perlu dihitung atau emang dari awal sudah di perjanjian sebenarnya? Entitlement itu kayaknya nggak tahu tapi kayaknya pemerintah itu ini yang hitung si kontraktor deh. Jadi pemerintah ngeluarin skema kayak gini, nanti kontraktornya ngitung, oke dia dapat entitlement berapa. Dia mau apa enggak dengan entitlement segitu. Pemerintah kayaknya cuma ngasih si skemanya doang. Teksnya berapa, splitnya berapa, ininya berapa gitu. ASN itu to live the quality of production. Iya, jadi karena semua minyak yang diambil dari bawah itu tidak seluruhnya hak kontraktor, Bu. Jadi beberapa diberikan ke pemerintah. Nah, makanya ini hak kontraktor tuh ada berapa persen sih gitu.
Nama NTT ini sebenarnya gross pay gitu ya? Yang tahu nggak? Royalty. Nggak juga, kalau misalnya ada skema kontraknya yang ngitung cost dulu kan berarti net. Bener-bener ini tergantung kontraknya juga sih sebenarnya, tergantung jenis kontraknya. Terus tadi kan tapi ya kan lah apa pemerintah bisa nol Mm-mm. karena dia net kan, Mm-mm. karena dia nggak hitung pemasukan dari Oh yang ERR sih pasti ya, pasti gross kalau yang di royalty. Kalau ENT nggak selalu. Ada save nggak ya? Saving indexnya ini kan let's say misalnya kontraktor berhasil menurunkan cost $1. Itu dia kalau saving ini berarti kan mainnya di sini ya. Dari sini ke bawah kan. Iya. Berarti kalau di sini dia cuma berhubungannya sama tax doang. Jadi dikuranginnya 60%. Jadi 40. $60 dari $1 Iya, 60 dolar. Jadi savingnya kalau misalnya kontraktor mengurangi costnya mereka $1, mereka bisa mendapatkan 40 sen dari setiap $1 yang mereka keluarin. Datang dari mana? 60 ya? Kan ini kan saving adalah kalau misalnya kontraktor menurunkan $1 dari costnya mereka. Kalau di sini kan cost berarti terus turunnya kan ke bawah kan. Terus turunnya ke bawah. setelah mengurangi cost kan. Iya, iya. Bisa kita saving. Di sini kan misalnya kontraktor menurunkan $1 di sini. Tapi penurunan itu kan sebenarnya masih dibagi kedua kan, masih dibagi ada ke government, masih dibagi juga ke kontraktor kan. Iya kan, karena ada tax di sini kan. Iya. Ya udah, jadi ini $1 dibagi sama 60% dari tax-nya itu, katanya 60%, jadi 40 sen. Berarti 60% itu adalah tax atau government tax? Ini tax. Oh. Jadi intinya kontraktor dapat 40 sen tiap kalian ngurangin $1, 40 sennya buat kalian, 60 sennya buat government gitu. Mereka ternyata ngitung kayak gini juga. Tapi government tax-nya nambah berarti. Iya, government tax-nya nambah 60. Makanya kenapa kalau kontraktor berhasil menurunkan cost, sebenarnya pemerintah untung, kontraktor juga untung. Oh iya, karena ada Karena ada pemasukan dari tax juga kan. Itu. Kalau di cara ngitungnya memang harusnya pakai besaran tax atau government tax? Memang tax. Tax. Government tax itu karena Government tax kan tax-nya kan perbandingan. ya. terus sekarang yang R factor. Tapi sebenarnya itu nggak harus dikalkulasi dengan tax-nya ya? Dikalkulasi dengan tax-nya. Untuk yang mana? Saving Enggak. tax pajak. Benar-benar Ada splitnya? apa? Kalau kondisinya ada splitnya? Kalau kondisinya ada splitnya dibagi sama split ya kayaknya. Bentar ya. Tax dan split. Jadi take. Iya. Bukan tax doang. Kalau dikali kan berarti Iya, kalau splitnya ditaruhnya di bawah setelah cost itu dihitung di sini. Tapi kalau splitnya di atas, di gross itu nggak dihitung di sini. Ini kata nggak ada split. Nah, sekarang R factor-nya itu kan tadi cost plus revenue-nya dibagi sama cost. Cost-nya kan tadi 30. Ditambah kontraktor take-nya itu 28. Dibagi 30. Gitu. Berarti sebenarnya itu kontraktor tank itu sebenarnya udah net dipotong tax ya, berarti nggak revenue ya? Kontraktor take itu udah net. Jadi sebenarnya itu ibaratnya
cost plus profit nggak sih? Cost plus profit dibagi cost. Net profit. Iya. Iya. Hah. Cash flow itu memang net. Berarti revenue. Oh ya profit. Net revenue. Iya net revenue. Iya, iya profit. Ini net revenue. Udah deh. Ini yang soal pertama. Soal Yang RNP oh, ini regresif, neutral atau progresif. oh Coba aja nih ya kalau misalnya 100, kita cost-nya coba kalau di-nolin berapa? Coba pada nebak. Ini kalau kayak gini gimana? ini Kalau pasnya gimana? Kan kalau misalnya kita mau tahu dia regresif. itu kan progresif, regresif atau netral, kita bikin aja cost-nya diturunin. Kalau cost-nya diturunin, government take naik, berarti progresif. Karena kan kalau cost turun, makin profitnya makin naik kan. Iya. Kalau profitnya makin naik tapi government take persentasenya mengecil, itu regresif. Kalau ini netral. Gitu. Karena ini netral karena kalau cost-nya diturunin, government take-nya juga ikut naik. Karena kan tergantung di sini netnya kan. Ini kan dia net kan. Net revenue kan. Itu. Ini netral jatuhnya. Karena government take-nya mengikuti. Yes. Tapi bayangin kalau misalnya pendapatan pemerintah ini di atas. Nanti coba dihitung aja. Jadi testingnya dari misalnya diilangin cost-nya gitu ya. Cost-nya di-nolin aja coba gitu. Oh iya. Nolin atau 1 atau pokoknya kecil banget. Oke, sekarang kalau ada royalty 15, ada 2 tax sama cost-nya 25. Saya coba pada ngitung nggak dengan cara yang tadi? 2 kali tax gitu maksudnya. Iya, ada 2 tax yang berbeda. Oh iya. Royalty. 100 dikurangi. Ini jadi 100% ya? Dari 100%. Oh yang ini di depan ya? Iya. Iya, Bu. Tapi ini, oh dia totalnya memang nggak ada 100%. Hah? Enggak lah. Enggak. Anggapnya 100% kan? Total. Oh sama aja. Oh karena sama aja. Ini di depan. Kita royalti dulu kan? Iya. Jadi kurang 15 ya? Yes. Kurangi 15. Itu untuk pemerintah. Iya. Untuk pemerintah. 85. Nah, di sini Revenue kan? terus dikurangin apa lagi? Kurangin cost dulu. Yes. Iya, cost dulu untuk dapat revenue. Cost-nya adalah 25. Ya. Ini adalah cost. Jadi 60. Nah, 60 ini yang baru bisa di-tax-in kan? Tax yang pertama 30%. Itu 30% berarti 18. Kurangin 42. Terus baru tax kedua itu sekitar 16,8. Ini terus sekarang government take. Government take-nya berarti yang mana aja? 15 plus 18 plus 16,8. Oke, tadi 49,8 kita bagi sama 75. Cost-nya kan 25.
lebih tinggi Untuk yang ini, ya. daripada yang tadi. Tapi kalau persentase kita ubah lagi bisa jadi lebih rendah sih. Gitu. Nah ini kalau misalnya kalian mau lihat progresif, regresif atau netral, coba cost-nya dikurangin aja. Kalau penasaran. Government take-nya dia lebih kecil apa lebih kecil atau lebih tinggi? Karena di sini udah ada royalti sekarang. Kan tadi aku bilang royalti kan dia sistemnya regresif. Kalau mau coba aja cost-nya kalau di nolin gimana? Kita coba ya. 100 royalti kan minus 15. 85. Sekarang cost-nya 0. Ini cost, ini royalti. Berarti ini 85. Tax-nya berapa? 85 dari 30% berapa? 255. Hah? 25,5. 25,5. Dikurangin berapa? 5. 59,5. Terus tax kedua 59,5, 40%-nya berapa? 14. Tunggu sebentar. Berapa sih? Buat kalkulator dong coy. 23,8. Kurangin berapa? Berapa file? FL. 35,7. Hah? 35,7. Nah sekarang government take-nya kan berarti 15 ditambah 25,5 Berapa file? ditambah 23,8 64,3 dibagi 75. Ini udah jelas kan ini 49,8 per 75, ini 64,3 per 75 kan pasti lebih kecil dari 66,4%. Padahal kontraktor keuntungannya mereka naik karena cost-nya mereka 0. Bukannya bagi 85. Enggak dong, kan cost-nya tetap Cost-nya 0. sorry. Cost-nya nih, cost-nya 100. 64,3 dibagi 100 berapa? Ya 0,3. Iya, tetap aja. Dan 40,7. Iya, regresif. 0,63 kalau itu Berapa kan? Tinggal 60 tinggal Iya, jadi 64. Iya deh, 4%. Sama. Iya, sama. Iya, lebih kecil tetap kan? Lebih kecil dari ini kan? Artinya itu apa regres? Artinya regresif. Padahal cost-nya 0, keuntungannya kan berarti membesar. Kalau ini 64% kan berarti kontraktornya kan kontraktor take-nya kan berarti lebih besar juga. Gitu. Nah, itu namanya sistemnya regresif kalau kayak gitu. Karena kontraktornya dapat lebih besar. Harapannya pemerintah bisa dapat besarnya terus ngikutin kayak yang case pertama tadi atau naiknya beberapa kali lipat kalau mau progresif. Yuk, kok cost-nya nol kok gimana sih? Maksudnya kok bisa cost-nya nol? Nyoba aja sih Bu kalau misalnya cost-nya 0 atau cost-nya mengecil, government take-nya di sini makin mengecil. Nah, paling gampang hitungnya kalau 0. Cost-nya nol ya. berarti bisa nggak hanya tentang sistem tax atau royalti ya, berarti bisa maksudnya sebenarnya dari besaran tax aja bisa menentukan dia progresif atau progresif. Kalau tax aja pasti netral. Soalnya ini kan sebenarnya ditambah gitu loh, ditambah royalti pemasukan pemerintah. Iya. Tapi malah jadi regresif. Ini yang bikin regresif itu adalah persenannya. Nih, jadi kemarin memang kayak banyak yang nggak nyadar sih. Jadi yang persenannya
dia mengecil, tapi secara revenue, secara value asli pasti akan meningkat. Tapi kalau kita ngomong persenan antara government sama kontraktor, kita mengecil. Ini kan itu government kan, Mm-mm. itu dibagi dengan 100 ya. Dibaginya 100, nah. Karena cost-nya udah di-nolin tadi. Oh ya, costnya dinolin tadi ya. Coba pakai cara lain juga bisa, tadi cost 25, ambil cost misalnya 20. Ini nanti harusnya berapa dibagi 80 gitu. Cuman kok paling gampang langsung terjunnya ke 0, cost-nya 0 gitu. Jadi artinya bahwa kontraktor menurunkan cost, Mm-mm. tapi government take-nya malah berkurang gitu. Mhm. Persentase government take, Bu. Iya, persentase government take-nya. Tapi secara absolute value ya pasti akan mengikuti naik. Oh, naik. Kalau maksudnya naik, tapi kalau persenan dibanding sama apa yang didapatkan kontraktor, persentase kita berkurang gitu. Kalau kita ngomong berapa persennya berkurang. Ya. Oke, got it. Got it, everyone? Ngerti nggak, Fel? Jadi kamu aja, Fel. Berarti kalau teksnya, misalnya satu teks doang nih sekarang, tapi teksnya sama kayak yang tadi, dia pasti tetap regresi, tetap regresi. Teksnya satu doang maksudnya. Awal 15, maksudnya royalti kan udah pasti pemerintah ya. Terus pemerintah tetap nge-tax dengan teks yang sebesar yang sama dengan kayak yang tadi. Ya tetap regresif. Karena yang bikin regresif tuh si royalti tadi. Ya bisa dicoba sih kalau mau pakai satu teks doang, tapi Iya bisa sih kita mainin sendiri dengan perhitungan tadi. in your spare time ini nanti. Tuh. Sebenarnya paling penting ngitung government take itu tadi sih. Jadi pas main latihan juga kebanyakan kita akhirnya fokus ke satu itu terus sih. Yang INT dan lain-lain. Ya paling government take sama ini regresif, netral atau progresif. Itu yang paling menarik sih soalnya. Nah ini ada lagi ini yang agak lumayan menarik sih. Taxes paid in lieu. Ini tuh diimplementasikan sama Mesir. Jadi mereka tuh ngubah sistem kontraknya mereka. Mereka mengubah sistem kontraknya mereka dengan memberikan tax 40%, tapi ngubah PO split itu government, ya split antara government dan kontraktor diubah, tapi mereka memberikan tax 40%, tapi mereka nggak mau kontraktor itu share kontraktornya atau share government kontraktor itu berubah. Jadi mereka mau tetap kontraktor dan government punya split yang sama. Di sini ada cost recovery limit karena mereka pakai sistem PSC. Kalau ENT tadi itu, kan tadi government take-nya udah ya. Sekarang IRR-nya, kalau kayak gini, karena royalty-nya 15, IRR-nya dia 15. Langsung. Karena pemerintah mau occasion apapun akan dapat 15%. Biar royalti 30, RR 30. Biar itu dihitung meritanya. Berarti ya kan sama dengan royalti. Tergantung, kalau misalnya ada royalti terus ada split, ada gross split, bisa nambah lagi IRR-nya. Belum kasus ini royalti. Belum kasus ini royalti. Bonus itu Apa? signature bonus. Signature bonus tuh biasanya dalam bentuk uang sih. Karena kan itu pas pre-discovery, pada saat eksplorasi, jadi itu nggak akan kehitung. Terus entitlement itu berarti yang tadi didapatkan kontraktor, itu berarti grossnya tadi kan 100 ya, revenue-nya sampai 100 dikurangin sama royalti 85 gitu. Kalau save-nya, nah kalau save ini royaltinya nggak dihitung ya, karena kan cost-nya kan di bawah, royalti kan di atas tadi secara perhitungan. Jadi 100 dikurangin tadi tax-nya kan 30, tax pertama berarti ini 70,
Habis itu ada tax kedua itu berarti dia minus 28 42 sen. Jadi pada saat kontraktor menurunkan $1 cost-nya dia, mereka akan mendapatkan 42 sen. Terus kalau air factor-nya itu tadi 25 ditambah tadi 25,2 tadi keuntungan kontraktornya dibagi 25 sama dengan 2,01. Katanya, saya juga nggak terlalu tahu, rata-rata air factor untuk tiap project itu antara 2 sampai 2,5. Ini yang menguntungkan. Standarnya segitu. Kalau ini jadi kayak tadi dibilang ada dua model A sama model B. Ini dua-duanya diterapin sama Mesir. Jadi pertama mereka tuh modelnya A. Mereka PSC juga. Mereka pakai cost recovery limit 35%. Cost recovery limit 35% itu nanti dijelasin di perhitungan. Terus ada PO split. PO split itu ya intinya split antara government dan kontraktor, tapi mereka nggak ada tax sebelumnya, terus mereka ada cost 40%. Nah ini terus kita ambil kasus yang sama, tapi mereka mengubah sistemnya. Kalau dulu, ini taxnya nggak ada karena dulu NOC atau government yang membayar taxes. Sekarang mereka nggak mau government yang bayar taxes, mereka mau kontraktor yang bayar tax. Tapi mereka nggak mau government split dan kontraktor splitnya tuh berubah. Jadi mereka caranya gimana? Mereka ngubah PO splitnya di sini. Yang tadinya 7525, sekarang 5842. Sisanya sama semua. Sekarang coba dihitung. Kalau pakai model A, kan tadi berarti dari 100. Terus di sini karena nggak ada royalti, nggak ada apa-apa, kita langsung ke cost. Terus di sini jadi 60. 60 ini langsung dibagi sama PO splitnya 7525, jadi dikalinya ini 75 karena kan hitungannya dia pengeluaran untuk kontraktor ya. Jadi 75 dari 60 itu adalah 45. Kurangin, jadi ini 15. Nggak ada tax, jadi ini 15. Itu pakai cost recovery limit nggak ya? Kok di sini nggak dihitung ya? Terus model B, ini kan tadi kontraktornya dapat 15 ya. Sekarang kalau model B itu kan tadi dari 100, terus costnya 40. Dikurangin jadi 60. 60 terus PO splitnya tuh 58. 58 dari 60 itu bener 35 nggak? Coba dong dihitung. 58 dikali 60 dikali 58%. Ya, 35. Ini PO split. Ini net split ya ini. Ini ya mirip net split, Bu. Kita ambil 35, sini 25. Tax-nya 25 dikali 40% itu minus 10. Jadi bisa sama.
Jadi ini dari Mesir tuh mereka mengubah sistem, tapi mereka nggak pengen menghilangkan atau merubah kontraktor take dan government take sama sekali. Gitu. Itu cost recovery-nya berarti nggak masuk ke mana? Cost recovery-nya nggak, ini gue salah ini deh masukin. Ngopi tapi belum dihapus. Jadi ini agak rumit cara ngitungnya karena nih ada cost recovery limit 45%. Maksud dari cost recovery limit 45% itu adalah pemerintah akan membayarkan cost recovery tapi maksimal 45% dari gross revenue. Tuh. Terus ada juga unused cost oil split. Jadi di mana sisa cost dari 45 ini nanti akan dibagi ke pemerintah berapa, kontraktor berapa. Gitu. Berarti pemerintah ya? Enggak juga sih Bu. Jadi intinya di sini adalah membuatkan tadi sebelumnya dibilang kalau pemerintah itu selalu takut kontraktor itu mengeluarkan biaya yang sebenarnya tidak diperlukan. Jadi makanya ada hal seperti ini untuk seperti memberikan insentif bagi kontraktor untuk mengurangi cost-nya mereka. Gitu. Ini agak rumit by the way. Ini dari 100 dikurangi royalti dulu kan 10. Jadi 90. Nah, itu kan cost-nya dia 20 ya. Jadi kita ini royalti dulu di minus 20 cost. Bukan 20% dari 90 ya? Enggak Bu, itu kalau yang berapa persen dari 90 itu biasanya tax. Ini berarti 70. Nah, terus ini kan costnya 20. Jadi kontraktor masih punya 70. Tapi ada yang disebut dengan unused cost oil split. Set limit dikurangi sama cost-nya. Kan tadi dia 45 ya cost recovery limitnya. Dikurangi cost-nya 20. Berarti masih ada 25. 25 ini adalah unused cost. Jadi cost yang sebenarnya mereka bisa maksimalkan tapi mereka yang bisa mereka keluarkan tapi mereka keep, mereka save. Jadi unused. Sampai sini paham nggak? Kan cost-nya mereka 20. Di sini disebut cost recovery limitnya 45. Berarti kontraktor itu punya hak mereka punya hak untuk mendapatkan cost recovery sebesar 45% maksimal. Tapi ternyata cost-nya cuma 20. Berarti yang nggak kepake kan 25. Oke. Unused cost gitu aja dulu. Unused cost. Terus dari unused cost ini 25 dikurangin itu kan tadi unused cost oil splitnya itu 80-20. 80 itu government. 20 itu government. Gue belum nulis di situ ya. 20 itu government. Jadi 25 government dapat 20 nih dari unused cost oilnya. Sisanya kan 5. Kita singkirin ini dulu. Nah, kita ke sini dulu. Itu split kok 20 dari 25 kan? Bukannya 20 dari 20% dari 25 ya? Karena split. 80% dari 25, 20 ya nggak sih? Iya, 80% dari 25, 20. Gimana sih ngomongnya susah sama-sama 20 soalnya. 20% dari 25, 20, iya right. Ini ada 5 kan dia di sini. Terus ini dia dikurangin mana sih tadi? Oke. Ini kan jadinya ini 45. Ini kan masih cost, ini kan sebenarnya cost juga. Jadi anggapannya ini sama 45. 45
Terus ada PO split 60-40. 60% dari 45 itu adalah minus 27. Ini PO split. Ini 18. 18 terus dikurangi tax 40. 40% dari 18 itu minus 7. Berarti 11. Nah, sekarang kalau kita ngitung kontraktor cash flow-nya itu berarti ini tadi 5. Itu tuh harus ditambah sama tax dulu. Ya ini tadi taxnya tadi berapa? 40%. 40% dari 5 itu adalah 2. 3. Jadi kalau kita mau tahu kontraktor cash flow-nya itu adalah 11 ditambah 3. 14. Boleh tambahnya. Jadi kan Ya. itu 25 yang harus kosnya. 20 itu adalah 20 ini kosnya split untuk iya 80% dikali 25. Ya itu milik kontraktor kan? Enggak, milik kontraktor yang ini. Ini milik pemerintah. Pemerintah dapat bagian juga dari unused cost ini. Berarti itu yang unused itu 80 pemerintah, 20% itu kontraktor? Iya. Iya, Oh, berarti itu. Oke, terus berarti dapat sisa 5. Bisa 5 habis itu dikurangin tax lagi. Karena unused cost oil pun harus kena tax. 2, bisa 3. Dimasukin ke sini. Plus. Sorry, 27 tadi itu dari kelas PT. 27 PO split. PO split 60% dari 45. Ini sebenarnya sistem cost recovery kurang lebih mirip kayak gini, cuman nggak ada royalty. Jadi 14 ini net buat kontraktor ya? Hah? 14 itu ya net untuk kontraktor. Hah. Ini kontraktor. Ya kalau mau ngitung ke government ya tinggal tadi governmentnya berarti dapat berapa? Governmentnya itu berarti dapat 10 ditambah 20 ditambah ambil di sini dulu 2 terus ini PO split 27 ditambah tax 7 ya ini dijumlahin berapa sih 30 32 39 tambah 27 berapa 66 dibagi sama costnya 20 berarti 80 66 per 80 Si unusnya unused wait oh iya ini 45 enggak sih iya 45 sih ini bukan 45 dikurangin ini 45 40% dari gross revenue dari 100-nya ini. Jadi pemerintah sebenarnya si perusahaan nggak kena kena 20. 20. Nggak kena 20% cost dong. karena itu Karena itu di cover komunitas semua dong. Jadi cover 25. Nggak masuk. Ini kembalinya kayak gitu sih. Jadinya dibagi apa? Yang itu tadi dibagi berapa? Dibagi 45 sih. Kalian tuh nggak ngitung caranya. Cara konsep dibaginya dibagi Nggak bener-bener dibaginya tetap sama 80. setelah dikurangi cost. Tetap bener-bener cost bersihnya. Ya, di sini juga sih. 80. Ini enggak sama sekali. Karena kan itu enggak cost yang dikeluarin banget sebenarnya. harusnya sih tapi di bagian di kontraktor take harusnya dia dapat cost recovery kan?
Ya, Tapi itu nggak ada di situ. Nah iya itu sih sebenarnya gue juga nggak terlalu ini kenapa cost recovery itu nggak kayak dimasukin ke sini gitu, nggak pernah benar-benar dimasukin gitu, cuman ada cost recovery limit. Nggak tahu sih untuk implementasi cost recovery sebenarnya tuh apakah pemerintah langsung ngembaliin atau kayak gimana. Saya kan kemarin sempat diskusi sama Dewa juga kalau cost recovery itu kan kayak ada terminnya gitu kan. Jadi nggak akan bisa dihitung secara sederhana kayak gini gitu, nggak bisa langsung ini minus 20 langsung plus 20 gitu. Kontraktor nggak akan bisa ngitungnya kayak gini, kayak perhitungan terpisah sih pengembalian cost recovery-nya itu. 45% dari nilai yang sudah ada 20%, nilai absolut 20%-nya berapa gitu. Enggak sih, either way, tapi maksudnya walaupun dia 40% dari apa, tapi dia nggak masuk ke situ gitu. Iya, ini nggak masuk perhitungan di sini. Itu masalahnya, padahal harusnya masuk, karena itu kan menentukannya salah gitu pemerintah sama, walaupun dengan sistem apapun, tetap persentase sama gitu. Sebenarnya sih iya, seharusnya sih gitu. Cuman nggak tahu kenapa nggak dimasukin di sini. Nggak sih kelupaan, karena semua perhitungan cost recovery limit selalu kayak gitu sih. Sampai sekarang nggak ada benar-benar yang ngitung benar-benar masuk ke sini. Masuknya pada saat di Excel. Pas di Excel hitung. Tapi di sini nggak bisa ngitung. Jadi pada saat latihan ini benar-benar kayak latihan kayak konsep mastiin kalau kalau tax pasti di bawahnya cost, kalau royalty pasti di atasnya ini, kalau ada sistem kayak gini tuh gimana, gitu-gitu doang sih. Ini ada dua jenis model juga sama kayak Mas Sir tadi. Ini kalau misalnya pakai FTP, itu without FTP. Without FTP berarti ini nggak ada FTP-nya, dihapus. Tapi PO splitnya sama, tax-nya sama, cost-nya sama. Coba dihitung untuk ininya, cost government dan kontraktor tag-nya. First tranche petroleum. First tranche petroleum itu jadi intinya seperti apa ya? Jadi misalnya kalau secara ininya gross revenue. Kalau di Indonesia, FTP itu untuk Indonesia. Jadi sebelum masuk ke cost ini, nanti pemerintah tuh harus ngeluarin FTP dulu di sini. Kontraktor harus mengeluarkan FTP dulu di sini. Jadi semacam royalti, tapi nanti di akhir FTP ini dibalikin sama pemerintah. Gitu. DP dulu kan? Iya, kayak DP dulu, terus dimasukin lagi. Tapi dikurangin ada PO split, ada tax juga gitu. Untuk menggaransi pemerintah dapat pemasukan dulu sebelum cost. Jadi gimana caranya pemerintah bisa secure ERR tadi? Kan kalau without ini, kan pemerintah nggak bisa secure pendapatan mereka kan? Karena ini nggak ada FTP. Tapi kalau misalnya, terus gimana caranya pemerintah pengen secure pendapatan, tapi dia nggak pengen ngubah share antara kontraktor sama pemerintah juga. Dan ternyata bisa kayak gitu. Dengan ngasih FTP, tapi tetap nggak berubah persentasenya. walaupun di akhir dibalikin, tapi yang masuk Di akhir dibalikin. karena udah dipotong tax gitu-gitu ya. Iya. Dibalikin ini, potong tax. Intinya kayak tetap dipotong teks dan macam, tapi tetap dibalikin. Bukan DP terus ya. Oke, jadi ini untuk FTP. Model pertama adalah yang model A yang pakai FTP ya. Coba yang lain kalau mau pada ngitung yang model B karena ini nggak pakai FTP, itu sederhana. Kayak yang biasanya. Kalau model A, tinggal tadi 100. 100 dikurangin 20. ya 20 karena dia keluar di awal FTP.
Berarti ini 80. 80 dikurangi cost minus 20 lagi. Jadi 60. 60 terus dikurangin PO splitnya. Itu berarti 60 dikali 70%. 2 18 kali tax berapa? 9. Tapi kan ini ada FTP ya? Dibalikin lagi ya. FTP ini kan tadi 20. Langsung dikurangi sama PO splitnya. Itu kan 70% dari 20 adalah minus 14. Ini PO split. Berarti ini adalah 6. Tax-nya minus 3. 3. Kembalinya 3. Ditambah 12. Sekarang dihitung kalau model B nggak pakai FTP. Kalau nggak pakai FTP kan berarti cuma 100 dikurangin cost jadi 80. 80 dikurangin PO splitnya 70 per 80 itu 56. PO split Kurangin tax. ini cost 24, tax-nya 12, jadi 12. Jadi dengan adanya FTP, pemerintah bisa men-secure pendapatan mereka, tapi mereka nggak ngubah kontraktor dan government take-nya. Cuma garansi aja jadinya ya. Impact-nya katanya nggak ngitung juga sih kemarin, adanya di NPV. NPV-nya berubah, tapi secara lainnya dia nggak berubah. Karena sebenarnya saya perhitungan ya make sense sih, kenapa tetap 12, karena kan cuman kayak ini cost-nya agak kayak dipisah, tapi perhitungan pengurangannya kan sama sebenarnya. Ada PO split juga, ada tax juga. Iya, cost-nya sih nggak kehitung, tapi bisa sama-sama 12 gitu deh. Berarti yang bisa membedakan proses kemungkinan kalau kemungkinan ada. Itu sih cost ada juga sebenarnya, tapi ya gitu. Berarti NPV-nya tadi gimana? NPV katanya sih yang saya nggak terlalu tahu, cuma catatan saya ini akan sama persis, cuman NPV kontraktornya akan sedikit berubah secara keuntungan dia di belakang gitu sih Bu, cash flow-nya. Bisa sih dilakuin di Excel kalau mau, kan di Excel bisa langsung ada NPV-nya. Gitu. Itu sistem FTP. Dan Indonesia ada FTP untuk yang net split. Udah kalau government ini, kalau yang ini ada selain PO split antara government dan kontraktor, ada government participation. Let's say misalnya Pertamina masuk nih di dalam. Iya sih, kalau ini berarti kan kalau costnya 100, pemerintah untung di mana kan? Kenapa? Tadi sih. Kalau costnya 100, pemerintah untung di mana kan? Iya, karena udah nggak ada yang pernah. Cost-nya 100. Oh iya, cost-nya 100 ya. Makanya pemerintah bisa secure pendapatan dengan adanya FTP. Gitu. Cost-nya mau naik seberapa pun, yang penting dia udah dapat 20 duluan. Bedanya di ERR-nya. ERR-nya di sini pemerintah bisa dapat, kalau di sini nggak ada. Nah sekarang ini sederhana sih. Ini let's say Pertamina masuk dan mereka sahamnya 50-50 ya untuk revenue-nya. Ini gampang aja sih. Ini berarti 100 dikurangin cost. Salah royalti dulu. Minus 10 di 90. Costnya 30. Ini 60. Di situ government PO splitnya dulu.
PO splitnya itu berarti minus 18 jadi 42. Habis itu di sini tax minus 17 ini 25. Nah sekarang government participation letaknya di mana? Itu di sini. Kalau 50 berarti dibagi 2. Let's say ini adalah IOC, berarti ini 12,5. Terus yang anggap aja ini NOC ya, 12,5. Jadi mereka ngambilnya di sini. Bedain sama ini. Tapi kalau misalkan government participation-nya di bawah 50, komposisi IOC Indonesia bisa beda. Di bawah 50. Misalkan bukan 50, 60 atau 30. Jadi komposisi IOC sama NOC-nya juga beda. Iya bisa. Iya bisa. Tergantung sih, terserah sih. Pertamina, satunya Chevron, Total. Apa? N Pertamina. Yes. Itu split sama royalti bisa nggak? Bisa sih, tapi agak kurang menguntungkan. Maksudnya secara investor juga bisa-bisa aja. Yang real estate ada aneh kan? Misalkan ada royalti depan, terus di bawah masih ada split. Nggak aneh juga sih. Ada juga sih, normal juga. Cuman ya mungkin royaltinya, let's say cuma 5% atau 10%, karena kan intinya royalti adalah pemerintah men-secure pendapatan mereka. Jadi Indian itu splitnya itu, government take-nya adalah split tadi ditambah sama royalti yang awal tadi kan? Iya, Plus tax. plus tax. Nah sekarang kalau ada DMO, DMO ini adalah domestic market obligation, di mana pemerintah mewajibkan kontraktor untuk memberikan, kalau dalam hal ini 20% dari share-nya IOC, dan pembayarannya itu diberikan 70% dari market value-nya. Kasusnya di sini. Tapi bisa berbeda-beda. Kalau seperti itu, berarti si 100 kita kurangi 30 kan berarti 70 terus ini langsung PO splitnya ini tadi cost, ini PO split ini kan jadi 35. Ini kan berarti IOC PO-nya ya. Ini splitnya punya IOC. Nah, di sini kita kurangi belum. Ini dimasukin DMO-nya dulu di sini sebelum masukin ke teks. Oh, oke. 70% dari, ini kan tadi DMO-nya adalah 20% dari PO-nya IOC ini kan. Berarti 70% dari 35 itu adalah 20% dari 35 itu adalah 7. Ya kan? Jadi ini adalah DMO-nya. 7 dari mana? 7 itu adalah 20% dari 35. Jadi kontraktor dapat 35 dari PO split, tapi mereka harus mengeluarkan DMO sebesar 20% dari ini. Jadi setuju. Mereka kurangi di sini. Tapi kan DMO ini kan bukan gratis, dibayarkan juga kan sama pemerintah. Tapi cuman 70% dari harga market. Berarti anggapnya di sini adalah tadi 7 dikali 70% harga market. Ini 4,9 atau kurang lebih di sini dibulatin jadi 5. Dibayarkan pemerintah kan ini 5? Iya, reimbursement ya. Masuk ke dalam ini plus 5.
Ini jadi 33. Baru dikurangin tax. Taxnya berapa? 30%. Itu kurang lebih 10. 23. Itu kalau sistem DMO. Jadi kan ini ada DMO. DMO-nya itu 20% dari splitnya IOC. Tapi pemerintah nggak minta itu gratis, pemerintah akan membayarkan, tapi 70% dari market value. Jadi kan habis dikurangi cost, ada PO split 50%. Jadi IOC kan mereka dapat entitlement oilnya kan 35. Tapi kan mereka harus melakukan DMO 20% dari 35 itu. 20% dari 35 itu 7. Minus 7 di sini. Minus 7 untuk DMO. Tapi kan pemerintah membayar 70%-nya. Ini kan nggak gratis, kecuali gratis ya. Kalau 70%-nya kan berarti 7 dikali 70%, anggap aja jadi 5. 5-nya dimasukin ke sini, jadi pendapatan kontraktor juga. Terus dihitung, dikurangin tax, jadi deh kontraktor cash flow. Jadi penjualan DMO itu Nggak pakai tax. Taxnya di akhir, di sini. Nggak dikasih tax. Taxnya mau dimasukin di sebelah mana kalau gini? Kan ini kayak dibayarkan gitu langsung. Hasil reimbursement market value itu dibeli gitu ya? Misalnya harganya 100, mereka bayarnya 70. Rugi dong sebenarnya. Iya, karena juga demo. Pemerintah demand sekian. Ya untuk kontraktor itu ngurangin pendapatan mereka. Kita bisa mainin oil price-nya berapa? Karena kalau tadi kita nggak mainin oil price sama sekali tuh. Oil price bisa dimainkan, kemudian escalation rate-nya ini nggak pernah dimainin sih. Ini biarin kayak gini. Kenaikan harga minyaknya kayak tiap tahun gitu sih Bu. Cuman di sini kalau 0% anggapnya flat. Dan di sini bisa memberikan kalau misalnya price cap harga minyaknya berapa nggak pernah dimainin juga. Nah di sini royalti itu sebenarnya secara realnya itu ada banyak jenisnya. Jadi bisa royalti berdasarkan macam-macam nih. Royalti berdasarkan harga oil, formula harga oil, jadi misalnya 100 ditambah berapa persen atau berapa pangkat berapa gitu bisa dimasukin juga di sini kalau kita punya formula. Atau barrel oil per day tranches itu ini nih. Kalau tranches tuh yang kayak gini nih. Jadi kita bisa ngasih rate sendiri kayak yang tadi aku bikin di sini. Itu bisa dimasukin di sini. Jadi let's say misalnya kita ambil yang ini R factor tranches. Ini bisa juga post tax atau pre tax. Kita memasukinnya setelah perhitungan tax apa sebelum perhitungan tax. In kind atau in cash dalam bentuk oil barrel atau dalam bentuk uang. Karena itu akan beda juga. Fixnya ya berapa persen. Nah ini tranches misalnya tadi kan R factor. Misalnya R factor 2 itu royaltinya 6%. Misalnya royalti 3 royaltinya 7% gitu-gitu bisa kita masukin di sini. Atau ya banyak sih pilihannya. Fixnya apa sih bunga ya persentase deh? Yang mana Bu? Fix. Fix. 10%. Kalau fix ini ya kalau misalnya kita nggak mau mainin ini, kita cuma mainin ini doang. Jadi misalnya royalti mau dengan case apapun royaltinya sekian. Biasanya kita mainnya sih fix sih. Hubungannya dengan royalti. Iya, ini semua hubungan dengan royalti. Itu bisa dimainkan di situ. Nah ini formula yang tadi dibilang. Kalau misalnya mau dimainin formula ya ini. Misalnya kita pakainya bukan 6%, 7%, 8%, tapi misalnya X-1 dibagi 0,05 ditambah lalala. Nah itu kita bisa masukin. Terus interest cost recovery bisa dimasukkan. Ini tangible cost eligible nih nggak pernah kita mainin. Tapi kalau mau dimainin boleh. Ada investment uplift credit. Ada ini memang banyak banget. Nah ini cost multiplier ini bisa kita mainin juga.
Kita bisa mainin dari besarannya dia, atau kalau selama ini saya maininnya dari persenannya. Jadi kalau ini 15-15, let's say sama capex sama opex, berarti costnya 30 kayak tadi kan, berarti costnya 30% dari total semuanya. Tapi kalau kita mau mainin langsung ke angka ininya, angka 15 ini kita jangan ngubah, misalnya kita langsung ngubahnya 10%. Gitu jangan, karena dia ada rumusnya. Kalau kita kayak gini kan berarti dia langsung 10%. Padahal kan sebenarnya dia gini kan. Jadi kalau kita mau ngubah dia dalam bentuk persenannya, caranya gini. Ini kita aktifin dulu. Terus kita pakai what if analysis. Kita pakai goal seek. Misalnya aku pengen ngubah OPEX-nya jadi 10% ya. 10% dari total semuanya. Berarti ini to value 10%. By changing cell-nya tuh si ini. Oke. Nanti dia otomatis akan menyesuaikan sendiri OPEX-nya berapa, total cost-nya di sini berapa gitu. Sampai ini nilainya 10% gitu. Jadi dimaininnya gitu. Jangan langsung asal diubah. Tuh kalau mainin cost, ini decline rate-nya bisa dimainin juga, discount rate-nya bisa dimainin juga. Jadi mau discount rate berapa? Karena ini bisa undiscounted sama discounted, di sini ada 2 gitu. Terus ini kontraktor working interest-nya berapa, government working interest-nya berapa. Ini hubungannya sama government share-nya. Di sini anggapannya nggak ada pembagian antara ini tuh yang tadi government participation. Yang tadi kalau misalnya Pertamina masuk gitu-gitu. Ini kalau mau ada DMO, harga DMO-nya, escalation rate, price cap-nya dari DMO berapa. Cost recovery juga bisa dimainin. Mau fix berapa persen, atau berdasarkan kayak yang royalty tadi. Tranches-nya juga bisa dimainin, atau pakai formula. Ada unused cost juga bisa dimainin, yang kayak tadi kan sempat kita pakai unused cost. Terus profit oil-nya bisa dimainin juga. Profit oil tuh pembagian PO split-nya tadi maksudnya. Bisa macam-macam berdasarkan tranches, fix, atau formula. Udah selesai. Tinggal dimainin, nanti kita bisa dapat IR-nya berapa, government undiscounted sama discounted rate-nya, kontraktornya juga dapat berapa. Dalam capex, opex, IRR juga bisa dapat, R factor juga bisa dapat. Gitu. Paling itu aja sih yang dimainin. Sisanya nggak ada. Ini nggak ada, output nggak ada, nggak. Cuman ini doang. Gitu. Udah deh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga berguna and see you on the next KSS. Dah.